Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Benteng Sepekan. Bersama saya Ingafe yang akan menyampaikan beberapa berita yang telah terjadi di Benteng selama 1 minggu ke belakang. Baiklah, untuk berita yang pertama, 12 saksi dimintai keterangan. Dari Karangtinggi, proses penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana ganti rugi bangunan masjid senilai 691 juta rupiah di Desa Jumat, Kecamatan Talang 4 terus bergulir di Polres Bengkulu Tengah. Bahkan sebanyak 12 saksi telah dimintai keterangan guna mengumpulkan bahan dan keterangan. Ya, sampai sekarang proses penyelidikannya masih berjalan dan sampai sekarang pemeriksaan saksi-saksi sudah berlangsung. Selama ini kita sudah mengambil beberapa keterangan baik dari pelapor sendiri maupun dari pihak BPN, KUA, kemudian pihak Nazir, warga, itu sudah kita ambil keterangan, dan camat sudah kita ambil keterangan. Sampai saat ini sudah ada sekitar 12 orang yang kita periksa. Kadis nanti itu kita jadwalkan terakhir apabila sudah pemeriksaan seluruh saksi-saksi, sudah kita lakukan pengambilan keterangan terhadap saksi-saksi. Untuk Kadis sendiri itu dijadwalkan terakhir terhadap seluruh kegiatan tersebut. Nanti menjelaskan Kadis bagaimana jalannya kegiatan tersebut mulai dari tahap awal sampai akhir. Kita beralih ke berita selanjutnya. Diimingi lulus peserta tes PPPK sempat dimintai 35 juta rupiah. Dari Karangtinggi, rekrutmen PPPK guru di Kabupaten Bengkulu Tengah ternoda. Informasi diperoleh rakyat Benteng terdapat peserta tes yang diimingi lulus oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan mahar uang. Nilainya mencapai 35 juta rupiah. Ungkap narasumber kepada RBT, ada teman saya istrinya ikut tes. Dia sempat ditawari, awalnya dimintai 35 juta. Kawan saya tidak sanggup, turun menjadi 20 juta. Tetap saja kawan saya tidak sanggup, akhirnya diputuskan tidak jadi meminta bantuan. Alhamdulillah, istrinya lulus, murni tidak jadi ngasihkan uang. Dikonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Benteng, Saidirman SE MSI mengatakan jika peserta tes untuk tidak percaya dengan tawaran dari oknum manapun yang meminta uang agar bisa diluluskan dalam tes PPPK. Lantaran pada tes PPPK ini pelaksanaan murni dengan pengamanan yang ketat. Saidirman pun mengatakan yang pasti kalau ada oknum yang mengaku bisa bantu lulus PPPK itu dari pihak mereka memastikan penipuan karena seleksi PPPK benar-benar murni dari hasil kompetisi. Peserta ujian tidak ada yang bisa dibantu. Dan untuk berita terakhir dalam Benteng Sepekan kali ini, diduga maling sawit warga Kecamatan Pagarjati dibekuk. Dari Pagarjati, jajaran Polsek Pagarjati Polres Bengkulu Tengah pada hari Jumat 17 Desember 2021 berhasil membekuk AS, warga Kecamatan Pagarjati. Ia diduga pelaku tindak pidana pencurian tandan buah segar atau TBS kelapa sawit milik PT Riau Agri Ando Agung atau RAA. Penangkapan dilakukan saat pelaku hendak beraksi untuk kedua kalinya di kawasan Divisi 5 Desa Kroya. Sayangnya dalam penangkapan rekan pelaku berinisial YU berhasil melarikan diri. Data berhasil dihimpun, aksi dugaan pencurian kelapa sawit pertama kali diketahui terjadi pada 26 November lalu oleh salah satu karyawan yang tengah patroli. Kemudian pada 28 November, perusahaan melaporkan kejadian ke polisi. Setelah dilakukan penelusuran dan penyelidikan, tepatnya sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Kamis 16 Desember 2020, salah satu karyawan atas nama Yusuf melakukan patroli. Ia mencurigai adanya 2 orang warga yang diduga akan mencuri sawit dan langsung menghubungi karyawan lain yang kemudian menangkap pelaku berinisial AS. Sementara YU saat itu berhasil kabur.
Kapolres Benteng AKBP Ari Baroto SIK MH melalui Ibda Hardianto Daeng STRK mengatakan salah satu pelaku berhasil diamankan, satu rekan lainnya berhasil kabur dan mudah-mudahan bisa segera ditangkap. Dan itu dia beberapa berita yang telah dirangkum oleh Benteng sepekan. Kita berjumpa lagi di pekan depan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe serta share video ini. Dan untuk yang ingin berlangganan bisa langsung datang ke kantor harian rakyat Benteng. Tidak lupa juga untuk mendukung sosial media kita, Instagram, Twitter, dan juga Facebook di Rakyat Benteng. Terima kasih, berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.